Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para sahabat Aswaja Center Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, para mustami'in wal mustami'at yang kami muliakan, dalam kesempatan ini alhamdulillah Al-Fakir diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan sekelumit tentang tema puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, maka diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana hal itu pernah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengawali sapaan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Perintah puasa Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kitab Bada'iul Ma'ani Ayatus Siyam Tadabbur wa Tahlil karangan Dr. Abdul Muhsin Al-Askar, beliau menyampaikan suatu alasan yang menarik tentang alasan mengapa diawali perintah puasa itu dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Beliau menyampaikan, Syekh Al-Askar menyampaikan adalah untuk menunjukkan bahwa perintah puasa itu merupakan konsekuensi dari keimanan seorang hamba. Keimanan yang hakikatnya adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati seorang hamba kemudian dibenarkan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagaimana riwayat Al-Imam Sayyiduna Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan innal iman laisa bitahalli. Hakikat keimanan itu sungguh bukan hanya seperti kata-kata manis belaka, wala bitamanni, dan juga iman itu bukan angan-angan. Innamal iman ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Akan tetapi yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan yang mantap yang tertanam dalam hati kita serta dibuktikan dengan perbuatan, yaitu amal saleh. Di sini saya juga tertarik untuk menukil, ya, menyampaikan sebagaimana yang ada dalam Lisanul Arab Al-Imam Ibnul Manzur Al-Lughawi, seorang ahli bahasa, pakar Mu'jamul Arabi. Beliau mengutip dari pendapat Al-Imam Az-Zajjaj mengatakan bahwa definisi iman itu di dalam kitab Mu'jam Lisanul Arab, al-ilmanu idharul khudu' wal qabul lisyari'ah walima ata bihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa'tiqadu wa tasdiquhu bil qalbi. Iman adalah memperlihatkan, menampakkan ketundukan dan qabul, penerimaan, ridha terhadap apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, disertai dengan keyakinan dan tasdik, membenarkan semua hal itu dari dalam hati. Artinya para hadirin, para mustami'in yang dimuliakan Allah, kita ketika mencoba untuk mentadabburi Al-Quran, ya, banyak sekali ungkapan iman di dalam Al-Quran yang berbarengan atau disertakan dengan ungkapan amal soleh. Kata para ahli ilmu Al-Quran, ada terdapat 60 kali ungkapan amanu wa amilus solihah di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ungkapan beriman itu disandingkan dengan ungkapan untuk melakukan amal soleh. Ini menunjukkan bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari amal soleh tersebut. Maka
Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, dia adalah orang yang mau menyelesaikan segala masalah, segala urusan di dalam hidupnya dengan merujuk kepada hukum yang telah Allah tetapkan dan disampaikan oleh utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, dia akan menjadi orang yang senantiasa ridha, menerima, untuk senantiasa dihukumi dengan hukum Allah dari dalam hatinya, dan tidak ada sekalipun ada sedikit, setetes, setitik rasa berat untuk menolak apa yang telah Allah hukumkan dan apa yang telah Rasul tetapkan sallallahu alaihi wasallam. Artinya lagi, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya adalah orang yang senantiasa berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apa yang telah diatur dan ditentukan oleh Rasulnya. Singkat dari penyampaian yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, para mustami'in yang dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, bertanya setiap saat, sudahkah kita bisa membuktikan iman kita dengan ketundukan, kepatuhan secara totalitas pada hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Maka kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada para mustami'in dimanapun antum berada, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk menempa keimanan kita dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap syariat Allah yang sumbernya diturunkan di bulan yang mulia itu, yaitu Al-Quranul Karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.